Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ayu Safala Tasya Karisma dari kelompok 3 kelas 4B1. Saya di sini akan menyebutkan beberapa hal tentang fisika yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu gejala fisis. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dalam ayat di atas kita diberi petunjuk, setidaknya tersirat beberapa makna, antara lain adalah alam semesta yang senantiasa berproses tanpa henti dan menyajikan banyak sekali gejala dalam seluruh dimensi ruang dan waktu yang terus berkembang. Perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi yang secara ilmiah telah dijelaskan oleh para ilmuwan membawa suatu akibat pada sisi bumi yang berbeda pada saat tertentu mengalami keadaan gelap dan pada saat-saat yang lain mengalami keadaan terang. Hal ini disebabkan karena pada saat-saat tertentu posisi permukaan bumi mengalami perubahan terhadap posisi matahari sebagai sumber cahaya bagi bumi. Gelap merupakan suatu keadaan di mana karena faktor ketiadaan cahaya, sementara terang suatu keadaan di mana cahaya bisa sampai pada setiap sisi ruang sehingga mata mendapat pantulan cahaya dari berbagai benda yang ada di sekitarnya sehingga terkesan melihat suatu benda. Kondisi terang inilah selanjutnya yang dimaksud dengan siang dan kondisi gelap inilah yang selanjutnya dinamakan dengan malam. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 yang artinya hanya kepada Allah lah tunduk atau patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik atas kesadarannya sendiri ataupun karena terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangannya di waktu pagi dan petang. Ada juga di surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai ayat 19 yang artinya maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja ayat 16 dan dengan malam dan apa yang diselubunginya ayat 17 dan dengan bulan apabila jadi purnama ayat 18. Sesungguhnya kami melalui tingkat demi tingkat ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan gejala fisis untuk diartikan sebagai perumpamaan, antara lain bahwa terdapat 3 tahap yang harus dilalui manusia, yaitu pertama adanya ketidaktahuan kita seperti kita melihat dalam kegelapan malam, kedua adanya keraguan kita seperti halnya kepekaan kita melihat cahaya merah di waktu senja, dan ketiga ditunjukkannya gejala fisis serta penjelasan secara nyata dan membawa isyarat keindahan dan keagungannya. Model dan perumusan fisika. Dalam surat Az-Zumar ayat 27 yang artinya sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat memetik pelajaran. Pada surat Al-Luqman ayat 26 yang artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi, sesungguhnya Allah dialah maha kaya lagi maha terpuji. Untuk memenuhi keingintahuan terhadap rahasia-rahasia alam ini, penjelasannya selalu dipakai pendekatan-pendekatan dalam bentuk atau keadaan yang sederhana atau keadaan-keadaan ideal. Keadaan ideal ini dinyatakan dalam bentuk perumusan matematika yang selanjutnya kita sebut sebagai hukum-hukum fisika dalam dimensi dan ruang. Pada surat Al-Fussilat
ayat 53, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Dalam kata-kata tanda-tanda kekuasaan Allah tersirat sifat yang dan perilaku seluruh ciptaannya dengan berbagai proses dan gejalanya. Adapun yang terkandung dalam pengertian ufuk selain yang berlaku sebagai dimensi ruang juga termasuk dalam makna dimensi-dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Hussein, NIM 057. Di sini saya akan menjelaskan fisika dalam Al-Quran, yaitu dinamika usaha dan energi. Al-jazaa al-ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Surat Ar-Rahman ayat 60. Secara harfiah dapat diartikan bahwa munculnya balasan kebaikan merupakan buah dari interaksi. Dalam ayat ini tersirat pula makna dari pemberian dan balasan berupa potensi yang dimiliki suatu benda. Yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Rod ayat 4. Secara harfiah diartikan sebagai berdekatan dalam dimensi tempat sebagai daerah, wilayah, negara dan sebagainya yang mempunyai potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang mengolah, mengembangkan dan meningkatkan. Berikutnya potensi tersebut saling dipertukarkan baik dari sisi keunggulan komparatif maupun kompetitif, impuls dan momentum elastis. Wa khalaqna lahus samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalas setiap diri terhadap apa yang dikerjakan dan mereka tidak akan dirugikan. Al-Jasiyah ayat 22. Ayat di hadis merupakan penjabaran interaksi yang terjadi dalam secara lebih luas. Interaksi tidak sekedar saling pengaruh mempengaruhi, saling memberi dan saling menerima antar manusia, makhluk atau benda. Wassama arafaha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan. Ar-Rahman ayat 7. Dalam ayat ini tersirat yang berhubungan dengan kenyataan yang telah diketahui manusia dari berbagai gejala yang terlihat atau telah dilakukan percobaan dan pengukurannya. Dalam kaitan masalah yang akan dibahas di sini, bukan peristiwa pemuaiannya atau keseimbangannya, namun ada suatu sifat yang menyertai dan peristiwa itu, yaitu sifat kelenturan dan elastis. Rahasia besi. Besi adalah suatu unsur yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran dalam surat Al-Hadid yang berisi besi yang diberitahu sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bahwa mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, atau supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Quran surat 57 ayat 25. Kata anzalna yang berarti kami turunkan khusus digunakan untuk besi dalam ayat ini dapat diartikan secara kiasan untuk menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Tapi ketika kita mempertimbangkan makna harfiah kata ini, yakni secara bandawi diturunkan dari langit, kita akan menyadari bahwa ayat ini memiliki keajaiban ilmiah yang sangat penting. Ini dikarenakan penemuan astronomi modern telah mengungkapkan bahwa logam besi yang ditemukan di
Bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Prasetyo Andrianto dengan NIM 028. Kali ini saya akan melanjutkan PPT setelah Mas Saddam. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi. Persis seperti dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut, jelaskan bahwa fakta ini dapat diketahui secara ilmiah pada abad ke-7 ketika Al-Quran diturunkan. Magnet dan logam. Di sini ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran surat 36 ayat 36. Setiap partikel memiliki antipartikel dengan muatan yang berlawanan, dan hubungan ketidakpastian mengatakan kepada kita bahwa penciptaan berpasangan dan pemusnahan berpasangan terjadi di dalam vakum di setiap saat, di setiap tempat. Sekian pembacaan presentasi dari saya serta teman-teman saya. Saya Diki Prasetyo Andrianto beserta teman-teman saya Dinda Ayu Safalah Tasya Karisma dengan NIM 032, lalu Muhammad Faiz Saddam Hussein dengan NIM 057. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.